Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah seluruh bagian nota ilo pitua lowombu pada malam ini diperhatikan suatu wujud hadis Rasulullah apabila kita sudah melaksanakan sholat tidak berwujud Al-Fatihah, maka sholat kita ini tidak sempurna. Oleh karena itu ta'ilo pitua lawombu dapat menggamblangkan wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lawombu. Sesungguhnya Al-Fatihah ini merupakan umul Quran dan umulnya kitab. Berbicara tentang umul kitab, berangkat dari kedimnya Allah, kemudian nurunnya Allah, kemudian nurunnya kitab, kemudian makom malaikat. Karena sesungguhnya Al-Fatihah ini merupakan suatu wujud makom. Berangkat dari makom malaikat, kemudian makom nur. Nur ini merupakan makom Nabi. Kemudian kita masuk di dalam makom nurunnya Allah disebut kerajaan 4 cahaya. Nanti itu kita masuk di dalam kedimnya Allah. Wujud Al-Fatihah sesungguhnya hingga itu ta'ilo pitua menggamblangkan makom-makom Al-Fatihah sesungguhnya. Perjalanan suatu wujud mi'ratnya Rasulullah dengan mi'ratnya nota ilo pitua lawombu yang dapat menjelaskan makom-makom Al-Fatihah ini yang benar-benar yang sudah mi'rat. Makom malaikat penjaga pintu langit, kemudian masuk di dalam rohani langit dan ruh langit dengan nurunnya langit, dengan kedimnya Allah. Oleh karena itu ta'ilo pitua benar-benar wujud cinta kasih kepada seluruh bagian ta'ilo pitua lowombu. Berangkat dari bacaan Al-Fatihah, inilah merupakan suatu sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk di dalam sifatnya Al-Fatihah, berarti kita sudah mengenal sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunnya Allah. Karena hanya Allah pengasih, penyayang, pemurah. Ini yang diperhatikan. Hanya makomnya Allah yang maha pengasih, pemurah, penyayang. Dan hanya Allah tempat kita untuk memohon pertolongan. Nikmat itu hanya miliknya Allah dan tidak ada sekutu bagi Allah. Oleh karena itu perjalanan suatu mi'raj ini benar-benar makomnya Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini terdapat 7 surat. Inilah yang disebut sifat ma'ani. 7 surat yang dimuliakan oleh Allah.
Inilah yang makom-makom nur. Nurunnya Nabi, nurunnya Allah, kemudian makom malaikat. Oleh karena itu, ta ilo pitua menggamblangkan, benar-benar kita sudah memahami tentang makom Al-Fatihah, berarti kita sudah memahami makom Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, ta ilo pitua berdialog dengan ruhnya Allah. Ruhnya Allah ini berangkat dari sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nurunnya Allah. Inilah yang disebut empat cahaya. Perjalanan mi'ratnya lota ilo pitua lowombu menembus 7 lapis langit. Inilah yang disebut kerajaan Allah. Kemudian naik lagi ke kedimnya Allah. Inilah yang disebut 7 lapis cahaya. Tidak ada satupun yang mampu menembus kedimnya Allah, hanya selain yang dikehendaki oleh Allah. Begitu pula kita masuk di kerajaan Allah, tidak ada satupun yang bisa masuk, hanya selain yang dikehendaki. Wujud yang dikehendaki ini benar-benar makom-makom nur. Karena mi'rat itu makomnya nur. Berangkat dari sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, nurunnya Nabi. Inilah makomnya 4 nur kitab. Seluruh kitab-kitab yang dijalankan oleh seluruh para nabi-nabiullah ini makomnya 4. Oleh karena itu seluruh para nabi-nabiullah telah mengajarkan wujud yang mengajarkan merupakan suatu wujud, telah mensyariatkan agar seluruh kaum ini dapat untuk merenungi dan dapat memahami bagaimana kita untuk mengimani seluruh ajaran para nabi-nabiullah. Berangkat dari ajarannya Nabiullah Sayyidina Adam, kemudian ajaran Nabiullah Sayyidina Ibrahim, saling mengasihi, memberikan sesuatu sedekah. Ini wujud daripada saling mengasihi, membagikan suatu wujud nikmat Allah. Inilah yang benar-benar yang diperhatikan. Seluruh ajaran nabi-nabiullah ini yang diperintahkan oleh Allah, inilah merupakan suatu panutan kita yang harus kita jalankan. Bagaimana wujud daripada sifatnya Nabiullah Sayyidina Ibrahim yang telah menjalankan, telah mensyariatkan, telah membagikan sesuatu nikmat yang benar-benar yang dianugerahkan oleh Allah. Begitu pula kita masuk di dalam yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Yakub. 10 harta, 10 harta dibagikan kepada fakir-fakir miskin. Inilah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Yakub. Inilah yang benar-benar yang kita renungi agar kita mendapat suatu syafaat dari Nabiullah Sayyidina Yakub yang telah mengambil dari jumlah harta yang kita miliki, 1/10 kita bagikan kepada fakir miskin. Kemudian kita masuk di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Daud, benar-benar melaksanakan perintah-perintah Allah yang telah membagikan hartanya kepada fakir-fakir miskin ini. Begitu pula Nabiullah Sayyidina Sulaiman membagikan hartanya kepada kaum-kaumnya. Hingga itu Nabiullah diberikan gelar rajanya makhluk. Rajanya makhluk Nabiullah Sayyidina Sulaiman.
Karena wujud daripada Nabiullah Sayyidina Sulaiman ini saling mengasihi, saling menyayangi, saling peduli dan saling menghormati. Inilah wujud saling menghargai dan saling menghormati, wujud daripada membagikan suatu kekayaannya terhadap kaumnya yang membutuhkan. Begitu pula kita masuk di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Musa, membagikan hartanya kepada kaum-kaumnya. Begitu pula kita masuk di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Isa, memperhatikan yang benar-benar yang membutuhkan pertolongan. Begitu pula kita masuk di dalam ajaran Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah wujud daripada yang telah disyariatkan, benar-benar cinta kasih, saling peduli sesama, saling menghargai. Inilah yang disebut saling mengasihi. Seluruh bagian letak ilo pitu alawambu benar-benar sudah memahami tentang wujud Al-Fatihah. Karena jangan sampai kita ini hanya tahu menyebut Al-Fatihah, namun tidak memahami nurnya Al-Fatihah. Karena nur Al-Fatihah ini diperhatikan. Berangkat dari nurnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nurnya Nabi. Karena hanya Nabi yang bersaksi. Oleh karena itu Ta'ilo Pitua sudah menggamblangkan wujud daripada makom kesaksian berangkat dari sifatnya Nabi, kemudian rohani Nabi, ruhunya Nabi dengan nurnya Nabi. Inilah yang disebut 4 makom nur. Benar-benar diperhatikan Al-Fatihah sesungguhnya. Benar-benar sudah berangkat dari sebutan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin ini makomnya qadimnya Allah. Hanya Allah tempat kita menyembah. Hanya Allah tempat kita memohon pertolongan. Hingga itu Ta'ilo Pitua menerima perintah dari Allah. Laksanakan perintahku ini. Perbaikilah umat akhir zaman. Saling mengasihi, saling menghargai, dan saling menghormati. Inilah makom-makom Maliki Yaumiddin dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena wujud daripada makom iyyaka na'budu ini hanya kepada Allah kita menyembah dan hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan. Karena yang mengenal wujud daripada kalim Allah ini hanya melainkan utusan. Utusan ini makomnya nur. Inilah yang disebut nurnya Muhammad. Kemudian Rasul Rohani Muhammad. Kemudian langit itulah yang disebut Rohani Muhammad. Kemudian sifat. Inilah makomnya malaikat. Karena Allah telah menjadikan malaikat ini dari nurnya Muhammad. Makomnya sifat Muhammad. Makom malaikat muqarrabin. Alhamdulillah seluruh bagian Ta'ilo Pitua Lawamu. Bagaimana kita sudah masuk di dalam rohani Al-Fatihah. Berarti kita benar-benar sudah mengimani ajaran yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Istinjakan jasad kalian, istinjakanlah sifat kalian, dan junubkanlah rohani kalian. Benar-benar sudah berwujud istinja, berwujud junub, dan berwujud wudu. Nanti itu kalian benar-benar sudah bermakom di salat. Dan salat inilah sudah berwujud Al-Fatihah. Berarti kalian sudah memahami makom nur. Perhatikan makom-makom Al-Fatihah ini.
Al-Fatihah ini merupakan suatu wujud kendaraan kita. Berangkat dari Ihdinas Siratal Mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Wujud jalan yang benar, maka istinjakan jasad kalian, dan junubkanlah jasad kalian, dan wudukanlah jasad kalian, dan sifat dan rohani kalian, agar kalian benar-benar sudah bermakom di Ihdinas Siratal Mustaqim. Benar-benar sudah memahami makom Ihdinas Siratal Mustaqim. Berarti benar-benar sudah mengimani menjalankan perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inilah membicarakan suatu golongan yang dikandung di dalam suatu syariat yang benar-benar yang telah dilaksanakan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad. Inilah makom-makom suatu wujud daripada golongan atau suatu wujud daripada kaum. Golongan pikiran, golongan mata dan golongan telinga, mulut dan hidung, kolbu, dubur, kaki dan tangan. Inilah yang disebut 17 rakaat. Inilah yang disebut golongan dan disebut kaum-kaum ini. Apabila kaum-kaum ini dan golongan sudah berwujud Al-Fatihah, maka salat ini sempurna. Karena Al-Fatihah ini merupakan suatu umulnya Alkitab dan umulnya Al-Quran. Makom-makom ruh dan makom-makom nurnya Nabi dan nurnya Allah, nanti itu kita mengenal kedimnya Allah. Subhanallahi alhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Seluruh bagian ilo pitua lobombu sangat penting memahami tentang wujud Al-Fatihah. Berangkat dari sebutan, benar-benar sudah memahami apa yang dikandung di dalam sebutan ini. Kemudian kita sudah masuk di dalam rohani Al-Fatihah. Kemudian sudah masuk di dalam ruhnya Al-Fatihah. Kemudian kita sudah masuk di dalam nur Al-Fatihah. Inilah yang diperhatikan. Benar-benar sudah memahami, berarti tidak melakukan suatu wujud daripada kejoliman. Kejoliman yang selalu bermakom di dalam jasmania, bermakom di dalam sifat, di dalam rohani. Benar-benar sudah memahami tentang wujud Al-Fatihah, maka benar-benar sudah berkiblat di suatu wujud perintah-perintah Allah. Tidak ada lagi melakukan kejoliman. Oleh karena itu Nabiullah Sayyidina Muhammad benar-benar sudah menggamblangkan, istinjakan jasad kalian, sifat kalian dan rohani kalian. Benar-benar kalian laksanakan, berarti kalian benar-benar sudah masuk di dalam makom salat. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah benar-benar sudah memiliki salat, berarti sifat dan rohani tidak lagi berwujud keji dan mungkar. Berarti benar-benar sudah bermakom di nurnya Al-Fatihah. Seluruh bagian ilo pituah lawambu, pahamilah, benar-benar kalian sudah mengiktikaf suatu makom-makom jasmania kalian, sifat kalian dan rohani kalian. Berarti tidak melakukan suatu wujud perbuatan keji dan mungkar. Pahamilah dan renungilah seluruh bagian ilo pituah lawambu. Pahamilah nurnya Al-Fatihah, ruhnya Al-Fatihah, sifatnya Al-Fatihah. Sangat penting kalian memahami, karena makom Al-Fatihah ini makomnya berangkat dari sifat, kemudian makom ruh, kemudian makom nur, nurnya Alkitab, nurnya Al-Fatihah. Benar-benar sudah mengenal wujud daripada nur Al-Fatihah, maka seluruh doa kalian dikabulkan oleh Allah, karena kalian benar-benar sudah bermakom di Al-Fatihah.
Al-Fatihah ini umul Quran dan umulnya Alkitab. Benar-benar kalian sudah memahami nama Allah, berarti kalian sudah memahami sifat saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dan saling menghormati. Inilah miliknya Allah. Oleh karena itu, pahamilah nurnya Al-Fatihah ini. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruhu Allah, nuru Allah, 4 cahaya. Kemudian kita memahami tentang makom nurnya Nabi. Sifatnya Nabi, rohani Nabi, ruh Nabi, dengan nur Nabi. Nanti itu kita memahami tentang makomnya malaikat. Makom malaikat inilah benar-benar yang sudah digambarkan oleh Ta'ilo Pitu Alowombu. Berangkat dari makom sifatnya napas. Rohani napas, ruhunya napas, nurunya napas. Napas masuk. Inilah makomnya. Pendengaran. Dan napas tidak keluar dan tidak masuk. Inilah makomnya penglihatan. Wujud daripada bersaksi. Begitu pula masuk di dalam napas masuk. Makomnya pendengaran. Wujud daripada saksi. Kemudian napas keluar makomnya mulut. Inilah makomnya juga saksi. Kemudian napas keluar dan masuk. Makomnya di hidung. Inilah juga makomnya saksi. Makomnya sifatnya nur. Al-Fatihah ini diperhatikan. Seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alowombu benar-benar sudah memahami tentang makom Al-Fatihah. Maka seluruh doa kalian ini melewati Al-Fatihah. Dan disitulah kalian mendapatkan suatu jawaban bahwa doa kalian ini sudah tersambung melewati Al-Fatihah. Al-Fatihah ini makomnya berangkat dari sifatnya ruh, kemudian rohani ruh, kemudian ruhnya ruh, kemudian nurunya ruh. Inilah makom-makom ilmu 4 ini diperhatikan. Benar-benar kalian mengimani dan menjalankan ilmu yang sudah digambarkan oleh Ta'ilo Pitu Alowombu. Maka doa kalian langsung tersambung ke Allah. Karena Ta'ilo Pitu ini benar-benar menyampaikan kepada kalian wujud cinta kasih dari Ta'ilo Pitu Alowombu. Karena Ta'ilo Pitu Alowombu ini benar-benar sudah menerima perjanjian Allah. Seluruh doamu aku kabulkan. Laksanakan saling mengasihi, saling menghormati dan saling menghargai. Maka seluruh doamu aku kabulkan dan tempatmu di sisiku. Oleh karena itu Ta'ilo Pitu menggambarkan makom-makom ilmu Al-Fatihah ini. Al-Fatihah ini ilmu. Oleh karena itu seluruh bagian Ta'ilo Pitu Alowombu, bagaimana kalian benar-benar sudah bermakom di Al-Fatihah. Berarti kalian sudah benar-benar memiliki istinja jasad dan istinja sifat dan istinja rohani. Kemudian junub jasad, junub sifat dan rohani. Begitu pula wudu jasad, wudu sifat dan wudu rohani. Nanti itu kalian benar-benar masuk di dalam makom salat. Dan salat kalian benar-benar sudah bermakom di Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini jangan sampai hanya dijadikan sebutan. Sebutan ini merupakan suatu pintu. Benar-benar diperhatikan. Karena sesungguhnya Al-Fatihah ini merupakan suatu wujud umulnya Al-Quran dan umulnya Alkitab. Inilah makom-makom. Berangkat dari kedim Allah. Kemudian nurnya Allah. Kemudian nurnya Nabi, kemudian ruhunya makom malaikat. Kita ini makhluk. Makhluk ini berangkat dari perwujudan. Oleh karena itu coba perhatikan. Setelah kita benar-benar sudah masuk di dalam hidina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Ini sudah berbicara suatu golongan atau berbicara suatu kaum. Nah, golongan-golongan dan kaum-kaum inilah bermakom di dalam jasmania kita. Kaum pikiran berwujud sifat. Kaum mata berwujud sifat. Kaum telinga berwujud sifat. Kaum mulut berwujud sifat.
kaum hidung berwujud sifat, kaumnya kolbu berwujud sifat, kaumnya dubur berwujud sifat, kaum tangan berwujud sifat. Nah, inilah yang diperhatikan. Benar-benar kaum-kaum ini berwujud istinja junub air wudu, maka benar-benar bermakom di Al-Fatihah. Mendapat suatu keselamatan, benar-benar sudah membacakan Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar. Jalan yang benar yang sudah disyariatkan oleh para Nabiullah Sayyidina Muhammad. Istinjakan jasad kalian, junubkanlah jasad kalian, dan wudukanlah jasad kalian. Begitu pula sifat kalian, rohani kalian. Inilah jawaban-jawaban yang harus kita perhatikan. Benar-benar kalian menempatkan suatu wujud perintah-perintah Allah yang telah disyariatkan oleh Nabiullah Sayyidina Muhammad, maka salat kalian ini benar-benar sudah bermakom di durunnya Al-Fatihah. Sangat penting memahami nur Al-Fatihah. Sifatnya Allah, rohani Allah, ruhnya Allah, nurnya Allah, qadimnya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sifatnya ruh. Kemudian nurnya Nabi, rohani Nabi. Dengan ruhnya Nabi. Inilah makom-makom yang sangat diperhatikan. Agar seluruh bagian letak ilo pitua lowombu benar-benar doa langsung tersambung. Kerusakan umat akhir zaman hanya memperhatikan suatu sebutan, tidak memahami apa yang dikandung. Perhatikanlah hadis Rasulullah. Bacalah Al-Fatihah ini, karena sesungguhnya Al-Fatihah ini wujud daripada makom. Inilah perwujudan makom-makom ilmu. Hingga itu Taino Pitua dapat menggambarkan makom ilmu empat inilah. Benar-benar kalian mengimani menjalankan, maka tempat kalian di surga muqarrabin. Allah memberkahi kalian dan seluruh para nabi-nabiullah memberikan syafaat kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.